Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan pemaparan materi data mining mengenai data selection dan data transformation. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Rama Setiawan, Permana Aji Syaputra, dan saya sendiri, Mia Alfiani. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Permana Aji Syaputra. Kepada Aji, dipersilahkan. Baik, yang pertama, data selection. Seleksi data atau data selection didefinisikan sebagai proses penentuan jenis dan sumber data yang sesuai dan instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan data. Ini merupakan proses meminimalkan jumlah data yang digunakan untuk proses mining dengan tetap mempresentasikan data aslinya. Mengapa melakukan seleksi fitur? Pemilihan fitur membantu memecahkan dua masalah. Yang pertama, memiliki terlalu banyak data dengan nilai kecil. Yang kedua, terlalu sedikit data bernilai tinggi. Sasaran dalam pemilihan fitur adalah mengidentifikasi jumlah minimum kolom dari sumber data yang signifikan dalam membangun model. Tujuan data selection, menentukan jenis data yang sesuai, sumber, dan instrumen yang memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian secara memadai. Baik, selanjutnya untuk masalah dalam data selection. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti saat meneliti data. Yang pertama, jenis dan sumber data yang tepat. Yang kedua, prosedur yang sesuai untuk mendapatkan sampel yang representatif. Yang ketiga, instrumen yang tepat untuk mengumpulkan data. Kemudian, metode seleksi pada data mining. Yang pertama ada metode sampling, ini seleksi subset representatif dari populasi data yang besar. Jadi metode sampling ini, misalkan dalam satu dataset itu atributnya sangat banyak, bisa puluhan sampai ratusan atribut. Nah, sedangkan yang kita butuhkan hanya beberapa atribut saja. Nah, atribut yang lain ini tidak digunakan atau tidak perlu. Nah, itu kita seleksi, kita buang, karena tidak ada hubungan dengan apa yang akan dianalisis. Kemudian yang kedua ada metode denoising. Ini adalah proses menghilangkan noise dari data yang akan ditransformasikan. Jadi ini itu kita membuang data-data yang sifatnya noise, data yang not number atau data yang kosong itu dibuang datanya. Itu bisa jadi namanya seleksi pada record atau datanya. Kemudian metode yang ketiga yaitu feature extraction. Ini proses membuka spesifikasi data yang signifikan dalam konteks tertentu. Nah, yang selanjutnya itu data transformation, yaitu teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah yang dikumpulkan menjadi format yang sesuai dan mudah dibaca, sehingga memudahkan pendamangan data dalam mengambil data secara efisien dan cepat dengan menggunakan nilai atribut. Selanjutnya, selanjutnya ini teknik data yang pertama yaitu data smoothing atau penghalusan data, yaitu proses yang digunakan untuk menghilangkan noise dari dataset menggunakan beberapa algoritma. Ini memungkinkan untuk menyoroti fitur-fitur penting yang ada dalam kumpulan data. Selanjutnya, ini adalah beberapa proses yang dapat mengurangi atau menghilangkan noise dari data. Satu, binning, yang kedua itu regresi, baru yang terakhir itu clustering. Selanjutnya, ini adalah sambungan dari teknik datanya. Yang selanjutnya yaitu atribut construction atau konstruksi atribut. Selanjutnya yaitu data aggregation atau data agregasi. Yang selanjutnya yaitu data normalization atau normalisasi data. Yang selanjutnya lagi data dikritasi data. Yang terakhir yaitu generalisasi data.
Proses data transformation. Yang pertama, data discovery. Selama tahap pertama, analis bekerja untuk memahami dan mengidentifikasi data dalam format sumbernya. Untuk melakukan ini, mereka akan menggunakan alat profil data. Yang kedua, data mapping. Selama fase ini, analis melakukan pemetaan data untuk menentukan bagaimana masing-masing bidang dimodifikasi, dipetakan, difilter, digabungkan, dan diagregasi. Yang ketiga, data extraction. Selama fase ini, analis mengekstrak data dari sumber aslinya. Yang keempat, code generation and execution. Setelah data diekstraksi, analis perlu membuat kode untuk menyelesaikan transformasi. Yang kelima, interdepartmental collaboration. Setelah mentransformasi data, analis perlu memeriksanya untuk memastikan semuanya telah diformat dengan benar. Yang terakhir, sending. Langkah terakhir melibatkan pengiriman data ke tujuan targetnya. Manfaat transformasi data. Yang pertama, data diubah untuk membuatnya lebih terorganisir. Yang kedua, data yang diformat dan divalidasi dengan benar meningkatkan kualitas data dan melindungi aplikasi. Yang ketiga, transformasi data memfasilitasi kompatibilitas antara aplikasi, sistem, dan jenis data. Baik, kemudian untuk tantangan transformasi data. Yang pertama, transformasi data ini bisa mahal. Kemudian tantangan kedua, proses transformasi data bisa memakan banyak sumber daya. Yang ketiga, kurangnya keahlian dan kecerobohan dapat menimbulkan masalah selama transformasi. Terakhir, perusahaan dapat melakukan transformasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian untuk keterkaitan proyek, kami menggunakan metode data selection, yaitu berupa sampling, menggunakan seleksi data dengan menghilangkan atribut yang dirasa tidak perlu. Jadi tadi kan sampling ini merupakan, misalkan dalam satu dataset itu atributnya sangat banyak, misalkan ada puluhan, sedangkan yang kita butuhkan hanya beberapa atribut saja, misalnya cuma 6 atribut. Nah, atribut-atribut yang lain ini tidak perlu, itu kita seleksi, itu kita buang, karena tidak ada hubungannya dengan apa yang akan dianalisis. Begitupun di proyek kami seperti itu. Sebelumnya untuk data yang kami punya, yaitu data peminjaman buku, seluruhnya terdapat 13 atribut. Lalu kemudian setelah dilakukan metode data selection, yaitu sampling, kami hanya membutuhkan 6 atribut saja, yaitu atribut nama, judul buku, tanggal pinjam, batas buku, tanggal kembali, dan keterangan. Nah, 6 atribut yang kami gunakan ini relevan dengan topik yang kami angkat atau analisis yang kami angkat mengenai pemanfaatan data mining untuk keterlambatan pengembalian buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Atribut ini sesuai dengan topik yang kami angkat mengenai keterlambatan pengembalian buku. Jadi kami memerlukan atribut nama peminjam dan judul buku yang dipinjam. Kemudian kami memerlukan atribut tanggal pinjam, batas kembali, tanggal kembali, dan keterangan untuk mengetahui mengenai keterlambatan pengembalian buku. Ini merupakan tampilan dari data yang kami punya, data peminjaman buku sebelum dilakukan data selection. Jadi di sini ada 13 atribut, bisa dilihat ini ada kode transaksi, atribut nama anggota, atribut kode anggota, dan sebagainya. Nah, kemudian ini merupakan tampilan data setelah dilakukan metode data selection berupa sampling. Jadi kami hanya menggunakan 6 atribut saja berupa nama anggota, judul buku, tanggal pinjam, batas kembali, tanggal kembali, dan keterangan. Baik, sekian penjelasan pemaparan materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.